Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Lipito dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas FISIP dengan NPM 2256031037 ingin menjelaskan dan merangkum tentang PKKMB Unila tahun 2022 dari tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022. Ada 3 materi yang saya dapat hari ini. Yang pertama, ada peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Nah, untuk materi sendiri yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Wiyagus yang isinya adalah tentang Undang-Undang ITE, yang dimana banyak banget nih terjadi di tahun ini tentang penyalahgunaan sistem elektronik. Salah satunya adalah judi online, atau ada juga penyebaran video asusila dan berita-berita hoaks yang tersebar di dunia maya. Selain itu, Bapak Wiyagus juga memberikan pemanfaatan UU ITE, juga contoh pelanggarannya kepada kami. Yang kedua, ada pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual tanpa kekerasan atau perlindungan. Di sini menjelaskan banyak sekali perihal bullying dan bagaimana cara kita belajar agar kita tuh belajar tapi harus tetap berpikir. Karena kalau belajar tanpa berpikir, itu tidak berguna. Tapi kalau kita berpikir tanpa belajar, itu juga bahaya. Dan yang ketiga, ada pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Kalau di Indonesia, kita tuh didasari oleh yang namanya Pancasila. Ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan kalau di negara lain, mereka itu bersifat kapitalisme. Jadi mereka tuh karakternya tentunya pasti berbeda. Mulai dengan para pimpinan yang mengenalkan dirinya, dan ada rektor dan juga wakil-wakilnya yang akan saya taruh namanya di sini. Berikut ada materi pertama dari Bapak Herianai, Pilar Visi Indonesia 2045, yang pertama dari pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Yang kedua, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Berikut non-indikator profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bernalar kritis, kemandirian kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Dua, ada dari Bapak Asep Sukohar tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Lingkungan hidup ini berupa alam yang menjadi sumber daya pemenuhan kebutuhan hidup manusia, seperti penyedia air, udara, makanan, dan obat-obatan. Permasalahan lingkungan hidup yang ada tentang lingkungan alam, ada sumber daya lahan, air, hutan, keanekaragaman hayati, eksploitasi pesisir, dan lautan. Lalu yang kedua ada lingkungan buatan tentang pemukiman kumuh dan penumpukan sampah serta lingkungan sosial. Perubahan masyarakat agraris dari modern, keanekaragaman kelompok, dan juga kontrol sosial. Pengelolaan lingkungan hidup ada 3 R. Ada reuse, reduce, dan juga recycle. Terus ada mengelola sampah, menjaga kelestarian sumber daya alam, dan juga waspada tentang pengalaman pemanasan global. Materi yang ketiga dari Bapak Profesor Dr. Yulianto tentang etika dan norma kampus yang ada di Universitas Lampung. Mahasiswa ideal itu adalah mahasiswa yang mampu berpikir positif dan menyelesaikan sesuatu, mampu menyimbangkan di antara akademik dan non-akademik. Ada 4 tipe mahasiswa yang dijelaskan olehnya. Yang pertama, ada tipe standar oriental yang suka belajar. Yang kedua, ada tipe organization orient yang mampu berkomunikasi, bersosialisasi dengan baik, namun terkadang mengabaikan tugasnya. Yang ketiga, ada tipe studio organization orient yang bercampur antara tipe 1 dan tipe 2 tadi. Dan yang terakhir, ada tipe mahasiswa yang hanya suka bermain-main. Lalu materi yang keempat ada dari Bapak Suharso tentang perguruan tinggi di era revolusi industri. Nah, perguruan tinggi
ini menerapkan sistem kampus merdeka belajar agar mahasiswanya lebih mudah dalam menerapi ilmu yang akan dilaksanakan di dalam dunia kerja. Tanggal 18 Agustus 2022 tadi dijelaskan tentang sistem belajar dengan hybrid learning, yaitu campuran antara belajar sistem digital dan juga sistem tatap muka. Pada proses kegiatan belajar mengajar, di sini kita belajar tentang KYT terbaru, beban apa saja yang akan kita laksanakan pada KMI, juga belajar tentang kurikulum. Nah, kita dijelaskan tentang sarana dan prasarana yang ada di gedung FISIP seperti taman, ada food court, dan smoking area. Lalu di hari terakhir PKKMB, yaitu PKKMB hari keempat, kami diperkenalkan dengan UKM-UKM yang ada di Universitas Lampung. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.